Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada subuh ini kembali dengan qudrah wal iradah Allah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa hari Jumat ini kita akan ngaji sebentar tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, alhamdulillah ibunya. Ini adalah pertemuan kita sebelum libur panjang. Ini orang haus kan 2 kali dinya. Selasa. 3 kali di betul. Selasa bari namatkeun eta teh. Saya orang namatkan surah Al-Buruj. Jadi mohon Selasa terakhir yaitu libur beli bukan badai pusat pasar kepada jalan munggahan. Kacau ibu teh bapak setelah mendek belanja teh ayeuna. Ibu mau beri belanja teh ayeuna mikir Ramadan teribu. Khusus ibadah. Ayo namun ayamnya banyak. Orang tadi kenyataan nama ayam belanja. Oke, belanja. Namun, dina kita biar orang ngalajakeun bab tentang al-kibru sombong. Ayo nama judulna Ilajul Kibri, terapi obat sombong. Jadi obat sombong, jadi ayat terapi sombong. Koma carana terapi agar kita dijauhi dari sikap sombong. Ya, makanya sombong teh penyakit yang Allah murkai. Karena satu-satunya zat yang berhak sombong adalah Allah. Orang tidak punya hak sedikit pun bersombong. Al-kibru batrul haq wa qumtun nas. Kesombongan teh menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Pasti sekali-kali orang pernah. Pasti. Sekali-kali memberi eta khilaf. Mudah-mudahan ku Allah dihampura. Cuman sejak awal lamun memang orang teh aya perasaan selalu merasa di atas orang lain, tak eta teh kudu gara-gara diobatan. Tong diantepkeun bisi terus mendarah daging. Jika Haji Muhyiddin dina film tukang haji naik bubur. Tukang haji naik bubur. Waalaikumsalam. Tukang bubur naik haji. Haji Muhyiddin. Itu ternyata sombong. Ternyata sampai hari ini banyak begitu bu. Pokoknya sok ngaji tapi masih kena sombong. Salah satu sikap sombong yang tidak terasa itu adalah ketika dia ingin selalu dihargai, tak kade. Jadi merasa dirinya punya kelebihan, ingin dihargai. Apa orang teh saha? Tah, kok kalimat itu sudah menunjukkan kesombongan walaupun diucapkan di dalam hati. Tidak tahu saat ini siapa. Nah ini hati-hati. Maka obat yang pertama, terapinya langkah pertama kita congkel. Kita rabut, kita cabut, potong dari akar-akarnya. Yaitu maka hiji dia harus mencongkel akarnya dan memotong pangkalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui hakikat dirinya sendiri dan mengetahui hakikat Tuhannya. Gitu. Jadi senelakaiti kudu mengetahui hakikat dirinya. Dirinya itu siapa sebetulnya? Dirinya hanyalah seseorang yang hina, yang diciptakan dari air yang hina. Min ayyi syai'in khalaqah, kata Allah. Dari apa dia diciptakan. Jadi ketika sombong teh cek Allah, di mana dirinya asalna.
Jadi ketika ada orang yang sombong, maka Allah tegaskan min ayyi syai'in khalaqa, dari apa dia diciptakan. Dari naon? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes air mani yang Allah ciptakan kemudian Allah sempurnakan. Tsumma sabila yasarah, kemudian dia memudahkan jalannya. Surah Abasa ayat 18 sampai 20. Di sana anjeun teh baheula dengan saukur cai anu hina, yang keluar dari tempat yang hina, yang tidak layak untuk disombongkan. Lamun sadar kana bab eta, maka penyakit sombong mustahil hinggap aya dina dirina penyakit tubuh. Kayaknya hanyalah setetes air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi benda mati lagi. Dia teh maot teh. Itu sana. Itu kahiji. Karena ya Allah faza'alahu sami'an basira, yang telah memberikan dia mendengar dan melihat. Sebelumnya dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Tidak ada yang layak untuk dia sombongkan. Itu cuma di sini disebutkan ketika dia asalnya lemah, tidak bisa apa-apa, seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan tuh, maka kesombongan menemui jalannya. Semakin dewasa menemui yang dianggap berkat keberhasilan, kekayaan, di sanalah dia akan dikuasai oleh unsur yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi pada akhir nama semakin bertambah usia, si sombong teh akan terus menjadi-jadi yuk. Seperti halnya setan, iblis, terus semakin lama semakin menjadi-jadi. Nah inilah kalau orang sudah lupa diri, lupa bahwa dirinya dulu adalah sesuatu yang hina, maka sombongan itu akan merengkutnya. Itu nyenu kahiji kudu emot, nah yang diri nate dulu nate setetes air mani. Yang kedua, yang harus dia perhatikan untuk mencabut sampai akar-akarnya, dia harus mengetahui bahwa pada akhirnya semua orang yang sombong akan Allah matikan, akan kembali ke tanah. Jadi sehebat apapun sombong, ujung-ujung nama dikubur teu hartana. Ini dikubur teh dirina we sendiri. Dia akan dimasukkan ke dalam tanah menjadi bangkai busuk, anggota badannya hancur, tulang belulangnya lapuk, ulat memakan tubuhnya, kembali menjadi tanah yang darinya bejana-bejana telah dibuat. Dia kembali dimakan oleh tanah, dimakan oleh hewan-hewan di dalam tanah. Jadi apa yang kamu sombongkan bahwa kamu pun akan dimakan tanah. Setelah itu kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat, digugahkan hari kiamat. Digugahkan di kumaha Allah perlihatkan di tempat yang berbeda pada saat kiamat. Allah akan tampakkan kepada dia gunung-gunung bergerak sampai dia takut dan menyesali kesombongannya. Ningali gunung bergerak keruas, geningan. Kemudian dia akan memperlihat langit-langit terbelah. Idza sama'u fatarat. Dia akan melihat bintang-bintang berjatuhan. Wa idal kawakibu tasarat. Dia akan melihat matahari digulung. Maka dia akan merasakan keadaan yang mencekam. Di sanalah dia menyesali segala kesombongannya. Tuh, sudah. Namun sadar engkau di akhirat bakal menyaksikan peristiwa hari kiamat yang mencekam, maka kesombongan ini tidak akan pernah ada pada diri seseorang. Kemudian setelah beres hari kiamat, dia dibangkitkan di padang mahsyar.
Di alam hisab dia akan diberikan catatan amalannya. Dia akan diberikan lembaran-lembaran sampai dikatakan oleh Allah kepada dia, Iqra kitabak, bacalah kitab catatan amalmu, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini, hari ini, sebagai penghisab terhadap dirimu. Surah Al-Isra ayat 14. Surah Allah tah baca kitab anjeun, dibaca teh salat sombong, zakat sedekah sombong, semua pahala teh gugur gara-gara aya sombong. Jadi sombong gitu. Jadi pasti buka catatan amalnya, ternyata lebih banyak kesombongannya yang mengalahkan amal baiknya. Lalu dia mengatakan, apa kitabku ini? Maka dikatakan kepada dia, dulu saat kamu hidup di dunia, di mana kamu berbahagia dan menyombongkan diri dengan kenikmatan dunia itu, maka ada dua malaikat yang ditugaskan Allah kepadamu untuk menulis apa yang kamu katakan dan yang kamu lakukan, sedikit atau banyak, saat duduk atau saat berdiri, saat makan ataupun minum, semua dicatat oleh dua malaikat itu. Gerak-geriknya sombong, Allah disuruh malaikat mencatat. Ternyata tidak ada yang tersisa sedikit pun dari amalnya, melainkan kesombongan demi kesombongan. Nah gitu. Kamu sudah lupa semua itu padahal Allah mencatatnya. Maka sinilah, kemarilah kata Allah teh, untuk menghadapi hisab atasnya. Siapkanlah jawaban. Bila tidak, maka kamu akan digiring ke neraka. Cek Allah teh sok siapkeun. Nah baheula buat di dunia bersombong, padahal kami nu pantas sombong teh. Cek Allah teh siapkeun jawaban. Sebentar lagi kamu akan digiring ke neraka bersama Fir'aun yang sombong, bersama Qarun yang sombong. Fir'aun sombong dengan jabatannya, digiring. Qarun sombong dengan kekayaannya, digiring ke neraka. Haman sombong dengan keahliannya, arsitek, digiring. Jadi semua yang sombong endingnya teh neraka. Kamu pun sama senang gitu. Dalam sadar kadinya moal aya jalmi nu sombong. Gitu senang. Lalu dengan alasan apa lagi kamu bisa menyombongkan diri dunia? Bila dia masuk ke dalam neraka, maka hewan-hewan itu lebih baik daripadanya. Jadi dibandingkan jeung jalmi leuwih hade sato. Nah, leuwih hade sato mah tos dibangkitkeun jadi ke tanah deui. Tapi lamun jalmi tos dibangkitkeun dari kiamat, surga atau neraka. Ada di surat An-Naba ayat terakhir, jalmi anu nyarios ka Allah, ya laitani kuntu turaba, aneh saja aku menjadi tanah. Nah, jadi tanahnya, tanah mah teu dihisab apana. Itu pasti bangkitkeun deui. Ternyata semua makhluk dibangkitkeun. Manusia mah tetap hidup abada selama-lamanya, abadi. Hewan-hewan mah terus dihidupkeun teh, dimautkeun deui jadikeun tanah deui. Jadi tersisa teh tinggal jin ya. Jin dan manusia. Semua makhluk sudah mati. Cuma makhluk itu dibangkitkan untuk memberikan keadilan. Baheula di dinya pernah ngarep ucing teh akan ngadu. Sok ngadu ucing, naon? Ngadu domba, sok diadu dombakeun, adu domba ini. Marios adu hayam nya Marios, curhat ke Allah, meminta keadilan. Terus ku Allah dicatat ke semua pengaduan hewan-hewan, semua pengaduan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang disisakan cuma dua makhluk, jin dan manusia. Mulai nama jadi tanah deui we. Tadi sanalah sok sombong kada radio cek Allah. Ana Jabbar, akulah yang berhak sombong di sini. Ainal mutakabbir, mana yang di dunia suka sombong? Mana yang di dunia merasa punya kuasa yang hebat? Maka orang-orang itu berharap dia menjadi hewan dan dibangkitkan menjadi tanah liat. Orang-orang yang keadaannya demikian, dia sendiri tidak bisa memastikan apakah kesalahannya diampuni
lalu bagaimana dia bisa menyombongkan diri? Nutu sombong wae sebenarnya mu tegaluh penyakit sombong wae sakit dosana loba masih teryakin apakah Allah bakal ngahampura. Kemudian sikap sombong yang sulit untuk Allah ampuni sombong mah, karena sombong itu merasa dirinya sejajar dengan Allah gitu. Siapa yang bebas dari dosa? Yang karenanya dia berhak dihukum. Karena orang-orang yang sombong berhak dihukum seperti seorang laki-laki yang melakukan kejahatan terhadap raja. Kan lamun aya di kerajaan nu berhak sombong teh raja, ya kalahkah sombong anjeuna prajuritna atau rakyatnya kalahkah sombong. Nah, setiap orang yang berbuat dosa ka raja kudu dihukum minimal kudu dicambuk 100 kali. Ya ke Allah sombongna harus seberapa dia harus dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukankah dunia tempatnya dia akan kembali pada Allah? Bukankah dunianya adalah penjara? Bukankah dosa-dosa yang dia lakukan mendatangkan hukuman? Maka tidak selayaknya dia berbuat sombong. Maka ketika dia sombong kepada manusia, sombong kepada Allah, lihatlah rekam jejaknya pada hari ini. Banyak bekas-bekas di dunia tentang tanda-tanda kebinasaan orang-orang yang sombong. Lihat Fir'aun, masih ada jejak muminya hari ini sana. Lihat Fir'aun tuh ke Mesir, ayat tuh jasadna aya keneh. Ta eta nu sombong teh dilelepkeun di Laut Merah. Lihat ke itu tuh, ke Al-Hijr, ke daerah Madain Soleh, lihat jejak kaum Ad jeung Samud yang Allah binasakan. Jadi lamun orang jalan-jalan tempat-tempat bersejarah, lihat di sana dulu ada ending orang yang sombong yang Allah binasakan. Ya, untuk apa? Untuk kamu perhatikan bahwa semua yang sombong akhirnya di dunia Allah binasakan, di akhirat Allah siksa. Ini daya sikap sombong dalam utus gitu. Itu nu kahiji cenah. Mencabut sombong sampai akar-akarna. Terus kahiji Bu. Nu kadua cenah. Nu kadua, langkah kedua menundukkan kesombongan yang muncul karena sebab tertentu. Ya maksudnya kakapengan teh sewaktu-waktu. Menundukkan kesombongan yang muncul karena sebab tertentu. Ya mah sewaktu-waktu karena sebab. Tundukkan sana. Bagaimana? Nah ini, barang siapa yang sombong karena nasab, karena faktor keturunan, perhatikan, tundukkan dengan cara bahwa nasab yang kamu bangga-banggakan, bapak, kakek yang keturunan Menak, bangsawan, darah biru, semuanya sama, berasal dari air tetes yang hina, itu yang tidak layak kamu sombongkan. Kan ayahnya bapak saya mah, aki saya mah, katanya tidak layak kamu sombongkan, gitu. Dasami, itu. Jadi saya langsung emot bahwa bapak kakek nanti sami berasal dari air yang hina. Lamun sombong karena nasab, karena senang ke penyakit orang dulu teh senang suka mengatakan hada abi, ini ayahku, ini ayahku. Tapi dia tidak mengatakan ha anada, inilah saya. Jadi sok ngabanggakeun sepuh, ngabanggakeun orang tua, padahal dia harusnya inilah saya apa adanya. Jadi senang laisal fata, bukanlah anak muda itu yang mengatakan hada abi, ini ayahku, ini kakekku, tapi katakanlah ha anada, inilah saya ini seperti ini apa adanya. Hilangkan. Kalau dia sombong dengan kecantikannya, tundukkan. Hendaklah perhatikan bahwa kecantikan akan kalah oleh cantik hatinya. Tuh, cenah Bu. Jadi kecantikan luar akan kalah oleh kecantikan dalam. Gitu. Ya, jangan hanya melihat luarnya bagaikan hewan.
Jadi saya dulu perhatikan kecantikan dalam. Kenapa? Karena kecantikan luar lambat laun akan memudar. Anu tadi gelis kelamian keriput. Ya, anu tadi mulus sireum oge ngalewat leureurnya ka ibu ka pungkur. Mun sireum ka dia ngalewat langsung gerag-geragan ka handap. Ayeuna sok coba sus keriput. Teu sireum teh asik aya tangga. Teu sireum. Karena lama kelamaan kecantikan apapun akan ya tinggalnya lah, Bu, tidak bisa dipungkiri. Walaupun muka misalnya bisa di skincare sampai di yang orang diisi ada di puspanya, di permak ya di puspa gini. Tapi anggar tinggali pandangan kakina anggar lewat keriput. Karena tidak bisa dipungkiri. Rambut dicat hidung anggar. Ketinggalan ngeskolot lama kelamaan membodasan deui. Tah eta senapu. Jadi ketika sombong dan kecantikannya sadar bahwa lebih baik kecantikan di dalam hati. Ketika sombong dengan kekuatannya merasa kuat, hendaknya tahu, sadar, tundukan bahwa ketika sakit uratnya kekuatannya tidak berguna. Jadi selalu merasa dirinya pegulat, badannya kekar, tong sombong, abong-abong se-fitness tinggal yuk awak kurang sispek ketiga didinya one pack senakit sispek kan genop sispek nanti kan mau gendut mah one pack. Oh bangga anggar pas kering masena ya itu bisa naon tong boro kunaon kuda mau panas tiris no sispek oke anggar deh no tiris ya di jaket kandel. Jadi walaupun badan bagus, fisik bagus, bukan untuk disombongkan. Eta mah olahraga we ngarah badan sehat, gak usah disombongkan. Tapi jangan itu kadang-kadang we diposting awakna bagus. Eta teh kesombongan asa cek Allah anggar saat duri menusuk kakinya dia tidak bisa berjalan anggar oleh senaka cukap bisa lempang walaupun awakna gede oke. Seandainya biji masuk kepada telinganya niscaya membuatnya gelisah. Lamun aya biji masuk ke telinga walaupun awakna badan kuat anggar ruas kilo sedia cikina dia biji kacang hijau masuk karena cepil anggar luas. Barang siapa yang menyombongkan dengan hatinya sama deh. Ya, dia pun sama akan merasakan sakit, merasakan serba kekurangan gitu Bu. Ya, aya jamin duitna seueur. Ya, cash wae 10 juta ke mana teh cenah kartos teh. Tapi cenah budakna katelet 500 perak meni riweuh. Duit loba katelet 500 perak riweuh. Iya tuh, yang butuh baca sombong sebetulnya loba anggar katelet 500 perak mah anggar riweuhna kepada pindah. Ibu-ibu ngomong ke tuh si ibu itu mah duitnya 10 juta tapi budakna katelet 500 perak nang riweuh bisa nih pergi 500 pergi 500 katelet soalnya gitu nya. Barang siapa yang menyombongkan dengan kekayaannya, bila dia memperhatikan orang Yahudi mereka pun lebih kaya, orang kafir mereka lebih terhormat, lebih kaya gitu. Jika diambil maling maka pemiliknya tidak bisa berbuat apa-apa. Anggar itu bukan oke di palingan mata nyata sombong kedak di Garut cenah anu beunghar tiap pada bobo nyakeun artis 2 juta yang pada maling teh pasian 2 juta wih jadi malingna dia nggak bisa tidur setiap malam teh nyiapkeun artis lah 2 juta belum bisa tidur nah ada seueur pisan nu maling ka bumina. Ternyata harta teh lain nu ngajaga urang, justru harta nu urang jaga gitu tah. Teu bisa disombongkan sebetulnya. Maka barang siapa yang sombong dengan ilmunya hendaklah ditundukkan bahwa ilmunya itu yang Allah berikan kepadanya. Karena bila dia sombong dengan ilmunya berarti dia sombong kepada yang memberikan ilmu itu. Dan banyak risiko besar yang akan dihadapinya sebagaimana kedudukan orang-orang yang tinggi dengan ilmunya.
hendaknya bahwa semua kesombongan hanya patut bagi Allah saja, bahwa bila dia menyombongkan diri maka itu artinya dia siap dimurkai dan dibenci Allah. Allah hanya ingin dia selalu tawadu. Non Bu? Tawadu. Non tawadu teh? Para mawa. Allah hanya ingin, tak ya garis bawahi. Para mawa duit. Allah hanya ingin dia bertawadu dalam kondisi bagaimanapun dan dalam kondisi apapun. Itu. Maka obat yang paling mujarab dari sombongan selalulah tawadu, rendah diri, rendah hati, rendah hati. Gitu. Jadi sikap berlebihan namanya takabur, sombong. Sikap menghinakan diri namanya rendah diri, nggak boleh dia rendah diri. Sikap tengah-tengah namanya tawadu. Itu Bu. Jadi lamun berlebihan takabur, sombong. Lamun hadap teuing rendah diri, nggak boleh. Tapi lamun sikap tengah-tengah itu baru tawadu. Misalnya, ya, di tengah-tengah dia selalu berjalan ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dihargai, itu sombong. Tapi lamun aya nu ngalewat anjeunna teh sieun pernah merasa rendah, merasa hina, sampai-sampai sendal dilaan dipasikeun ke anjeunna, eta mah rendah diri. Nggak boleh. Jadi duana nggak boleh dina Islam mah. Mata kami dijelaskan, lamun aya raja Rasul, lamun aya raja biasana semua raja si rakyat nanti sujud ke raja. Nah, itu sikap takabur dari seorang raja. Dan sujud kepada raja adalah sikap rendah diri. Itu. Ya, dua nentong. Nularesma orang tetap hormat ke raja tanpa harus merendahkan diri sendiri. Karena yang berhak bersujud adalah Allah. Matana Nabi pas kasumpingan utusan di raja-raja ningali mana cenah imah Nabi anjeun itu tuh teu aya penjaga nya. Nabi nanti kerasan berteduh di bawah pohon. Ieu Nabi anjeun cenah. Ieu Nabi anjeun. Jadi melihat bahwa para sahabat memperlakukan Nabi secara proporsional, tidak berlebihan. Itu matana abdi mah lamun disuntangan ku santri tarahoyo umpama getnya istri mah komo haram katanya. Nah lamun santrina lamun santrina terus SMA nya SMP lamun anak-anak mau yos lah, karena nanti gitu ngarah ngajaga kedekatan. Lamun santrina SMA tapi lamun masih anak-anak mau sultan ini menjaga kedekatan dengan santri, mengajar-ngajar di pesantren juga gitu. Terus di kasus di mana orang teh selalu mendahulukan orang kaya, padahal lamun orang mendahulukan orang kaya berarti rendah diri. Bu, tapi lamun orang mengalah, orang rendah hati. Beda kan? Beda tipis antara mendahulukan orang kaya dengan mengalah. Tapi dalam urusan dunia, kalau dalam urusan ibadah tidak boleh sekalipun kita mendahulukan orang lain. Ke sholat mangga tipayun haram. Ke sholat sok tipayun mangga tipayun. Jadi urusan ibadah mah kita harus duluan, walaupun kita kedudukannya dari segi harta lebih rendah, kita kudu pangheulana. Ya, tak lamun aya geuning di Istiqlal aya sapang payuna tong diisian ke presiden ku nabi, lamun aya nabi bakal ngambek teh. Saat kahiji presiden, saat kedua menteri, saat ketilu nggak boleh tadi. Tetep dikarunya atuh lulusan SD, bapakna di luar SD abi
Kemarin SDG di luar tuh gitu kan nggak boleh disap-sap sampai sikat gitu. Karena kata Nabi, siapa yang datang duluan dia paling depan. Yang panghalan dapat onta, saat kedua dapat sapi, saat itu dapat domba, keempat dapat ayam, kelima dapat endog, kegenap kotak ayam. Pak Ustadz, kalau misal kayak ibu-ibu mengayogikan tempat kamu ibu-ibu nusanes gitu, langganan dak disapalkeun anjeunna kumaha eta hukumna? Nya asal nu sumpingna ridho teu. Asal nu sumping ti payun ridho teu. Tar nyungkeun widi wayahna. Bagi yang berhak menempati itu yang lebih duluan, tidak hukum masjid mah. Hukum tolak ilmu gitu dia sami. Jadi asalkan minta izin, orangnya ridho tidak. Gitu, untuk sampai di masjidnya di kapling-kapling ngomongin awal tanah dari awal. Umat simpan sajadah kayak itu, kita kemudian tempat sajadahna heula di pararayun. Isian teh ijelaman eueuh sajadahna aya. Itu jadi di isian pastor kemerdekaan kemerdekaan buka jadi terdatang ke masjid kosong we terus. Eta nu sok heboh di awal. Tak biasa, main terlalu ribut. Itu, ya. Jadi sudah jangan rendah diri, jangan sombong. Itu nama tawadu. Tawadu teh selalu menempatkan diri lemah lembut, menghargai orang lain, berkata-kata lembut, dan pada akhirnya dia selalu berbaur dengan siapapun, menjawab undangannya, berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, tidak mengecilkannya, tidak meremehkannya. Itulah akhlak Nabi. Nabi mengobrolnya nu saluhureun biasa sami, jeung sanapeun sami. Diundang kudu beunghar datang, kudu miskin datang, itu senarbu. Aya nu nyukeun bantuan nu beunghar dibantuan, aya nu sangsara ngabantuan dibantuan. Itulah yang namanya rendah hati, seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah obat penyakit sombong yang bisa mengikis. Karena pada akhirnya cek Nabi, tuba liman tawaddu amin ghairi maqsatin. Sungguh berbahagia orang yang bisa tawadu tanpa ada udang di balik batu. Ketika para pejabat bageurna teh pas badai pemilu hungkul. Ya, pas jadi pemilu nya wong cilik, ari pas geus kapilih jadi wong licik. Ya teu kudu menyak, kudu ngagoreng ibu, direbus. Ayo we cenah masak pikiran ibu-ibu teh. Segampang itu kah ngomong eta nya. Kunaon nu salahkeun teh mafia minyak goreng lain rakyat. Rakyat mah enggak bisa apa-apa. Rakyat bisa begitu. Pada akhirnya mas nasor bosman. Di pikiran mereka itu mempertahankan kekuasaan, bukan pikiran memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Ya sedang mulai di pikiran mereka kumaha carana mengatasi ekonomi umat teu aya. Mau aya teh naon? Kumaha carana melanggengkan kekuasaan mata naon? Pemilu yang ditunda. Mau aya pikiran-pikiran kadinya. Mun geus perang karek karasa we, sehingga lamun geus diserang ku Rusia misalnya. Karek orang nuri sorangan. Eta urang masuk masih kena parebut ku payung putut. Aku ku payung anu putut. Jadi inti nama kondisi apapun cek Nabi sungguh berbahagia orang yang selalu tawadu, rendah hati kepada siapapun. Orang yang rendah hati cek Nabi akan banyak yang menyayangi, akan banyak orang yang mendoakan. Ketika tidak ada, maka otomatis dia akan datang untuk mendoakan kita tanpa harus diminta karena merasa kehilangan. Jadi itu bu, pas mau teh kudu giring-giring jami. Lamun orang biasa rendah hati mah datangnya lirat teh. Kudu orang giring-giring batur. Kudu nyiapkeun amplop para batur nyolatkeun teh kudu bakal sumpingnya lirat. Asalkan kita pertama banyak relasi, banyak teman yang baik, yang soleh. Yang kedua, selalu bergaul dalam bingkai rendah hati. Itu mungkin
yang dapat disampaikan di episode kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa amalkan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.